Sebelum ini saya mau jual tanah. Saya mau jual tanah waktu itu untuk nutupin pinjaman ini. Saya merasa kayak saya berdosa. Saya sudah berdosa. Saya menghancurkan masa depan anak saya kayak gitu bang. Seandainya ada penyesalan iya. Benar. Tapi ya mungkin jalan hidup saya harus begitu ya bang ya. Oke. Ada penyesalan apalagi kalau lihat anak-anak di rumah ya bang ya. Pikiran saya, besok ada hari baik nggak sih sama saya setelah yang saya jalanin sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, hari ini gue akan menginformasikan kepada teman-teman, kita akan menunjukkan ada rekaman dari member gue. Dia sudah kejerat pinjol selama 3 tahun, terus juga tanahnya habis, harta asetnya juga habis, cuman punya pinjol legal OJK, dan dia saat ini kejerat dengan puluhan juta yang dia miliki. Lalu bagaimana sih kisahnya dari member gua ini yang kejerat pinjol? Teman-teman bisa dengarkan full videonya, dan teman-teman juga bisa ambil ilmunya, ambil pembelajarannya, ambil kisahnya ini, agar teman-teman yang lain juga tidak kena menjadi ya korban pinjaman online ini. Dan teman-teman usahakan simak, dengarkan sampai selesai, jangan sampai setengah-setengah. Oke, kita akan masuk saja ke dalam pembahasannya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam ya kak. Iya bang Abai. Oke. Saya yang itu baru sempat telepon. Iya oke. Habis selalu bang, kemarin dari tim Kredivo udah datang ke rumah. Dari tadi juga WA terus kapan melakukan pembayaran. Kalau saya nggak salah ingat, ini pembayaran yang ketiga saya galbay. Tapi malah yang lain bang, kayak rupiah cepat pinjamin malah nggak pernah WA lagi. Aku laku ada tapi sedikit, itu mah paling cuma 200.000, nggak ada easy cash 400.000 lagi. Itu juga nggak pernah WA. Yang lumayan gede itu menurut saya itu pinjamin rupiah cepat, itu malah nggak pernah WA, malah yang datang Kredivo. Kredivo itu udah gagal bayar udah berapa hari? Kalau kemarin dia WA itu sekarang hari ke-17 bang. Oh udah telat bayar di hari ke-17. Iya, hari ke-17. Hari ke-17 dia sudah datang Kredivo. Iya. Berarti artinya kamu udah telat ya, telat bayarnya baru 17 hari ya. Baru 17 hari, harusnya Oke. tanggal 1, sekitar tanggal 2, tanggal 3. Sekarang tanggal 20, berarti sekitar 17 hari bang. Oke. Kalau yang ini, yang rupiah yang uang mie, saya masih ada sekitar terutang, kalau saya nggak salah ya bang, 9 jutaan lagi. Oke. Kan? Terus win-win plus itu kan jadi ganti nama pinjamin ya bang ya. Oke, benar. Nah, itu 18 juta, ada pun di 9 juta rupiah cepat yang agak besar. Itu pokoknya saya galbay itu ada pundi harusnya saya bayar itu mulai dari rupiah cepat ya bang. Oke. Saya catat itu kan saya terbuka sama suami. Jadi ceritanya begini bang, tahun lalu saya udah pinjam. Oke. Saya terbuka sama suami, ya namanya tabungan habis buat menutupin pinjaman. Oke. Terus ngambil pinjaman koperasi. Tapi ternyata nggak bisa. Nah suami waktu itu bilang begini, udah selesai belum urusanmu? Udah, saya bilang. Tapi kan saya nggak bisa terbuka transparan semua kan bang. Oke. Nah ternyata akhirnya buat nutup ini, saya pinjam ini buat nutup ini, pinjam, akhirnya membeledak lagi lah di tahun ini. Jadi saya ingat waktu itu suami suruh saya tulis, jadi yang saya terbuka sama dia ada pundi, rupiah, pinjamin sama uang mie. Yang Kredivonya Ini enggak? yang saya terbuka. Kredivonya enggak. Oke. Karena menurut saya waktu itu saya bisa handle karena cicilannya cuma 1 jutaan gitu kan bang. Oke. Nah di rupiah cepat harusnya saya ada pembayaran saat itu di tanggal 22 bulan 9. Dipinjamin saya harus bayar di tanggal 18 bulan 9. Kalau uang mie saya tinggal satu kali cicilan lagi bang. Pinjamin. Di uang mie, di uang mie, Berapa yang di uang mie itu? Satu cicilan lagi? 4 jutaan bang. 4 jutaan, oke. Sekali bayar. Oke. Iya. Nah, jadi kalau di total, kalau lihat rekaman ini, saya berarti galbaynya kan mulai di tanggal 18 bulan 9 saya sudah tidak ada pembayaran ke pinjamin.
Oh, berarti di bulan 9 tahun 2025 kamu sudah gagal bayar tuh, sudah nggak sanggup bayar. Sudah nggak sanggup bayar, sudah Oke. diam, sudah ya. Terus suami bilang tadinya kita mau gimana mau bayar, takut dianya takut kan. Saya kan terbuka yang 4 Oh, ini ya bang. oke, Ya akhirnya tadinya mau pinjam ke kantor lagi. Nah oke, mau pinjam ke kantor, mulai dari bulan Juli dia udah mau ngajuin pinjaman ke kantor bang. Terus sama orang legalnya, sama orang koperasinya bilang begini, jangan dibayar, biarin aja. Karena kalau saya hitung bang, saya sudah bayar pokok Heeh. kan. Nah jangan dibayar kata orang koperasi katanya. Jangan Terus dibayar apa nih? nanti kalau jangan dibayar lagi pinjamannya Oke, pinjaman yang katanya. di koperasi apa dipinjol? Yang dipinjol. Oke, Karena kan terus? suami bilang saya mau ngajuin pinjaman karena istri saya terjerat begini-begini. Oke, Tapi kan suami nggak bisa ngomong terbuka kalau itu ulah saya kan bang. oke. Akhirnya dia bilang, memang sebenarnya bang di awal tahun itu saya kena tipu, Awal kena tipu di tahun TikTok. ini 2025. Iya, Oke, saya kena tipu di TikTok yang kayak main yang itulah bang, pokoknya yang kena tipu di TikTok. Itulah awalnya saya buat nutupin itu, akhirnya saya minjem kan bang. oke, Harusnya akhir tahun itu saya sudah close karena suami udah nolong saya kan. Nah, akhirnya sama suami datang ke kantor sama pihak koperasi bilang sudah nggak usah bayar, biarin aja katanya. oke. Saya shock waktu itu ya, itu yang bang yang saya cerita, datang WA ke anak saya yang ada nomor BPJS ini yang saya pakai Oh, aplikasi anak saya. oke, Uh, oke, nah di situ saya pinjem ini bang apa Pin Plus oke. lumayan gede. Berapa tuh? Pin Plus lumayan. Kalau nggak salah sekitar 20-an ya bang ya. Karena saya nutup ke orang Batak, rentenir. Oke, Jadi saya bingung mau nutupin ke orang. Saya pinjam ke orang Batak buat nutupin selama ini, nutupin cicilan tiap bulanan kan bang. oke, Nah, karena saya udah nggak bisa ngajuin pinjol lagi, saya mau nggak mau lari ke rentenir orang Batak. Nah, terus saya bingung mau nutupin ke si Batak ini siapa, sedangkan riwayat kredit saya di Pin Plus bagi kan bang. maksudnya? Tapi Pin Plus kan jeleknya kan riwayat pinjaman saya sebelum saya galbay kan di Pin Plus bagus. Oke. Jadi dia langsung kasih besar Berapa nominal Nah. dikasih besar? 20. Oke, 20. 20 apa 10, pokoknya saya dua nomor kredit, dua pinjaman kredit saya di situ karena saya buat nutupin ke orang ini. Ke Pikiran yang saya orang Batak gini, itu. Iya, pikiran saya ya udah saya pinjam buat nutup ini, kalau nanti pun saya mau pasang badan yang penting saya ke orang Batak ini saya aman karena lebih kejam yang rentenir kan bang. Oke, benar. Nah, jadinya saya pinjam itu suami nggak tahu Fin Plus itu. Oke. Nah, Fin Plus itu pakai HP saya yang lama yang dipegang sama anak saya. Nah, itulah awal mulanya mereka teror anak saya terus kan bang, sampai Nomor ke nomor anak. orang tua saya. Nomor anak. Iya, ke nomor Oke. anak. Itu kan nomor saya yang lama Oke. dipakai sama anak kan Oh bang. iya, oke. Nah, terus sama orang tua juga di WA. Akhirnya orang tua saya nanya, bukannya urusanmu sudah selesai? Akhirnya saya ceritain belum mak. Akhirnya setelah Bang Abai bilang suruh ganti nomor anak, kan saya gabung nih di grup kan. Bang Oke. Abai bilang suruh ganti nomor telepon anak, sama Kak Rifa suruh bilang kan. Akhirnya saya ganti tuh Oke. nomor anak sama nomor orang tua saya, tapi nomor WA-nya belum karena Waduh. dipakai buat sekolah. Saya Oke. udah bilang tolong diganti nomornya, katanya mama sabar ya ma sampai Desember aku udah bisa menghandle katanya. Mama tenang aja karena semua di spam sama dia. Jadi nggak bisa ada telepon masuk karena sudah tidak ada Oke. nomornya kan bang. Siap. Nomornya kan sudah dicabut, tapi dia masih perlu karena buat ujian bulan Desember. Oke. Jadi dia bilang mama kasih saya waktu nanti bulan Desember saya buang nomornya. Saya tidak pakai lagi itu nomor WA, tapi karena ini buat persiapan ujian katanya. Ya udah, saya makanya nanti saya mau tanya itu kan bang satu kan. Nah akhirnya nomor orang tua sama nomor anak saya ganti. Saya pikir aman dong bang karena dari pinjamin, dari rupiah, dari ada pundi nggak pernah ada WA. Ya Oke. kalau sekedar mengingatkan, ada pundi tuh bang yang rajin mengingatkan tagihan ini ada Oke, gitu oke. kan. Saya juga ada pinjaman di Blibli bang, Indodana ya bang. Paylater ya? Indodana ya. Paylater apa pinjol? Paylater Blibli Oh, sama Indodana Paylater. pinjol. Oh iya. Dua aplikasi kan bang. Iya, benar. Tapi itu sudah mau lunas. Berapa lagi? Itu paling dua. Saya kurang ingat berapa lagi bang. Tapi setahu saya Desember lunas.
Desember lunas, nominalnya berapa? Cicilannya sekitar, kalau tadi saya buka email bang, saya buka email cicilannya itu sekitar 2 juta. 1 bulan 2 juta, 1 bulan 2 juta gitu. Sampai Desember. Iya. Oke. Terus? Iya. Dan saya sudah gagal bayar itu dari bulan Oktober bang, Oktober, November, Desember, berarti 3 bulan. Iya, berarti dimulai galbay itu dimulai udah nggak sanggup bayar di bulan 9 dong. September, iya. Iya. Kalau nggak salah bang, yang beli itu Desember, yang Indodana November lunasnya. Harusnya saya udah lunas kalau saya kemarin bayar kan. Oke. Nah, saya galbaynya itu di bulan Oktober. Kalau yang untuk aplikasi yang 2 itu, yang Indodana sama Blibli. Kalau yang kecil-kecil bang, kayak Atome, itu mah saya paling sekitar 2 kali cicilan lagi. Itu 2 kali cicilan. Karena saya nggak terbuka ke suami yang itu, karena menurut saya itu bisa saya selesaikan, karena limit kecil kan cicilannya kan bang. Oke. Sedangkan yang untuk yang besar ini kan, yang kayak ada pundi, rupiah cepat, Berat pinjamin, gitu. uang nih, ini berat karena nominalnya gede yang harus saya bayar kan. Nah, sedangkan yang PIN Plus itu bang, yang saya buat tutup orang Batak itu, memang saya sudah niatkan galbay. Kalau saya dapat, saya akan galbay. Yang di rentenir. Iya, yang untuk rentenir. Karena saya gini, saya nggak bakal mungkin pinjaman lagi, soalnya saya udah, nama saya udah nggak bisa, karena saya coba ngajuin kredit ke bank bang. Apa produknya? Kan DKI bang, DKI Syariah. Iya, maksudnya produk apa Pak? KTA atau KUR atau gimana? Saya kan ada KPR bang. Nah, jadi sudah berjalan. Saya cuma bilang saya bisa nggak nambah plafon. Suplesi, saya kan ngomong begitu kan, saya bisa nggak ngajuin suplesi seperti ini. Saya bilang ini kenapa, karena saya ada keperluan. Ternyata pas dicek OJK, apa bang namanya, slik ya, pas dicek slik, suami saya bersih, sayanya udah nomor 2 kan. Nah, dia bilang tolong lunasin semua pinjamannya, nanti kita akan bantu untuk mencairkan katanya. Terus saya bilang, lah saya minjem buat nutupin itu, saya bilang. Lah kalau saya nggak bisa, saya minjem buat nutupin. Kalau memang nggak dikasih, ya saya nggak bisa nutupin. Ya saya nggak ngajuin pinjaman, saya gituin kan. Akhirnya sama pihak Bank DKI nggak ngasih, karena saya sudah bermasalah, sudah call 2 katanya. Saat itu ya bang ya. Kalau sekarang saya nggak tahu udah call berapa kan bang. Nah, pikir saya anteng. Kalau Kredivo saya bayar pertama. Nah, di bulan awal November saya sudah galbe di Kredivo. Kata teman yang dulu ini nggak abang ya kan, saya dapat rekomend dari dia ya bang. Dia kan udah lulus dari abang kan. Ibu Prita. Prita apa Prita? Oh iya, saya kenal. Dia teman dekat saya, dan dia kenalin saya kan. Coba WA ini katanya, waktu itu dia ngomong begitu, coba kenalan ini. Nah, saya nggak bisa ngajarin kamu, biar Bang Abai yang ngajarin kamu, karena kalau saya ngajarin kamu ngeyel katanya gitu kan. Nah, akhirnya karena saya rumahnya sama dia kan juga jauh bang, antar jaraknya jauh kan. Cuman teman doang gitu ya, teman. Iya. Teman, cuman dia kenalin nih. Ini ikutin dulu di YouTube-nya. Kalau kamu sudah yakin, baru kamu WA Karifa, nanti gimana cara keanggotaan kamu ikutin sendiri, dia gituin kan waktu itu. Nah, yang saya jadi masalah bang, kayak tadi siang nih, si Kredivo itu WA lagi, Kak, ini ditunggu pembayarannya. Berarti yang problem utamanya ini DC lapangan dari Kredivo ya, problem utamanya. Dari Kredivo. Dia datang mulu atau gimana nih problemnya nih? Dia datang di hari Senin ketemu suami. Itu yang saya WA abang kan, yang di rumah. Grup ya. Di rumah. Iya, ke rumah langsung. Nah, terus suami saya cuma bilang begini, gawat katanya, ini sudah datang ke rumah sekarang katanya kan. Nah, terus saya bilang, di situ kan saya nggak cerita sama suami kalau saya di backup sama Bang Abai kan. Terus akhirnya saya posisi lagi di kerjaan, saya bilang, saya mau cerita, saya sebenarnya di backup sama ada namanya Bang Abai. Saya bilang kayak konsultan begitu. Saya bilang, kata Bang Abai tenang aja, nggak apa-apa kayak gitu kan. Padahal sebenarnya saya belum pernah langsung telepon belum pernah ya bang, cuma lewat baru ini karena selalu nggak penuh terus kan kuotanya kan bang. Iya, sayang banget itu. Nah, terus saya bilang, katanya aman nggak? Aman, saya bilang, cuman pasang badan aja, saya bilang.
tolong nanti kalau ada yang datang nyari saya, tadi kamu bilang apa, saya pengen tanya gitu ya bang ya, katanya dia gini, saya bilang aja kamu nggak ada di rumah, nggak tahu kemana, Oke. susah dihubungin. Suami saya bilang gitu kan, Oke. jadi seolah-olah kita broken home lah, kata Oke, saya suami. ngerti. Oke. Suami saya bilang begitu kan. Nah terus, tapi gimana dek ke tetangga katanya. Saya bilang, kalau tetangga, kalau diomongin wajar. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan juga mereka akan hilang sendiri. Oke. Omongan tetangga. Saya ngomong gitu sama suami kan bang. Oke. Nah yang penting kamu hadapin aja, bilang aja saya nggak ada di rumah ini. Nanti kalau misalkan kamu libur ketemu dia seperti apa? Ya saya akan bilang saya belum punya uang, karena Bang Abe bilang begitu. Bang Abe bilang jangan dijanjiin bayar, bilang saya belum ada dana. Adanya kapan ya nggak tahu, tunggu sampai ada. Oke. Kalau nggak ada ya nggak bisa bayar. Oke, Kan saya seperti ngerti. itu ya bang, sharing-sharing Oke. di grup kan bang. Oke, saya ngerti. Akhirnya iya kata suami saya. Kemarin datang lagi ketemu ibu saya. Ibu di rumah kamu lagi main atau gimana? Iya, enggak, memang saya bawa di rumah saya. Karena suami saya kan kerjanya di shift bang, kadang masuk pagi, kadang masuk siang, kadang masuk malam. Jadi posisi kalau saya kan kerja pagi pulang malam kan bang. Iya. Kalau dia kan pas posisi siang, jadi pagi udah Kredivo udah ketemu. datang pagi ke rumah, sudah ketemu. Nah yang 2 hari kemudian Kredivo datang sore. Pas ibu Oke. saya yang di rumah. Apa ibu nyampaikannya? Terus ibu bilang nggak ada orangnya gitu aja kan. Nah tapi dia marah karena saat si Kredivo pertama datang dia nggak tahu bang, dia di kamar. Siapa nih yang di kamar nih? Ibu saya. Ibunya, Jadi waktu oke. berhadapan dengan suami saya, ibu saya nggak tahu. Nah 2 hari kemudian si Kredivonya datang, ibu saya ketemu karena nggak ada orang lagi, nggak ada suami saya kan. Oke, kaget lah si ibu ini. Iya. Iya. Terus habis itu ya marah. Bukannya urusannya sudah selesai begini-begini, tambah besar tambah bego katanya. Saya dimaki-maki lah bang. Oke, Tapi itu via ibu WA. kandung. Ibu kandung kamu atau? Ibu kandung, ibu Oke. kandung. Marah, dia marah kan. Dia iniin saya. Terus saya WA dia, udah mah tenang aja. Saya bilang, terus saya nyampe di rumah, aku bilang. Karena saya kan pernah ngajuin pinjaman, saya cuma 2 bersaudara bang. Saya pernah ngajuin pinjaman ke adik saya. Dia bilang, adik saya kasih sama kamu jadi berutang sama saya. Mendingan gal baikan aja, nggak usah bayar. Kamu hidupnya nggak terutang lagi ke saya, dikituin sama adik saya kan. Udah nggak usah bayar, pasang badan. Kalau datang ke rumah bilang aja kamu nggak bayar, daripada kamu begini-gini terus. Oke. Dikituin sama adik saya. Kemarin semalam pulang kerja saya bilang, Ma, saya sudah ngomong sama suami dan ini juga saran adik, saya nggak usah bayar karena percuma saya mau bayar. Sedangkan utang saya ke orang aja masih ada. Masa saya harus buka utang lagi buat nutupin yang rame ini, aku bilang. Jadi ini semua orang udah tahu. Nanti kalau datang ke rumah ini gimana? Kebetulan RT-nya sebelah rumah saya bang. Oke. Nah setiap hari ibu-ibu berkumpul di pos dekat rumah saya. Nanti kalau orang lihat bagaimana, kata mama saya. Saya bilang, ya kalau lihat bilang aja, data saya bocor, saya dulu pinjam buat orang, ternyata orangnya kabur. Tenang aja, nggak usah ini kalau omongan tetangga. Ya memang benar saya ngajuin pinjaman. Iya, oke. Saya ngomong sama mama kan. Saya ngomong sama mama seperti itu. Saya memang benar ngajuin pinjaman. Tapi kalau tetangga bilang itu punya orang buat orang, tapi orangnya nggak tahu kemana, gitu kan bang? Karena saya ada yang membackup, ada legalnya. Saya bilang karena percuma saya bayarin juga, saya mau apa sama aja saya mau di aku bilang gitu. Mama mau saya di luar sana, saya gituin sama dia kemarin. Udah mama tenang aja, ini urusan saya sama suami. Bilang ini urusan saya, pokoknya mama tenang aja, mama nggak usah pikirin. Yang pasti saya sehat, saya tenang, saya aman, saya gituin sama dia. Nah yang jadi masalah bang, aman nggak ini kira-kira? Aman dalam apa dulu nih? Coba diluapin aja biar kamu di pikirannya itu nggak ada yang disembunyiin gitu loh. Biar saya juga tahu juga gitu. Ya artinya kayak pengalaman cerita ya bang. Pengalaman cerita Enggak, untuk Kredivo. pengalaman kamu aja gitu ya, kan kamu kan ada rasa ketakutan, ada rasa apa yang dalam pikiran kamu uraikan aja biar saya paham dengan apa yang kamu sampaikan juga. Saya cuman khawatirnya gini bang. Saya yang khawatirnya yang Vina Plus yang pakai nomor anak saya itu kira-kira kan itu kan limitnya gede bang. Oke, satu limitnya yang kamu takutin. Iya 2 itu. Oke. Kalau saya lihat kayak contohnya nih kayak rupiah cepat, terus tadi kayak rupiah cepat. Kalau itu yang saya cerita sama suami ya bang. Oke. Kalau yang saya cerita sama suami saya nggak takut karena dia ada. Saya cerita sama dia, tapi yang tidak saya ceritakan ke dia. Tapi saat ini suami tahu nggak semua permasalahan kamu punya utang apa? Suami tahu nggak saat ini loh? Ya saya ceritakan ini bang. Udah ceritakan semua.
Akhirnya kamu udah ceritakan semua. Kalau untuk PIN saya nggak cerita, karena menurut saya gini bang, saya cerita pun sudah tidak ada solusi, itu juga ujung-ujungnya galbay gitu Oke, kan. saya ngerti. Jadi sama aja, saya cerita juga nggak akan ada gunanya. Terus saya bilang, udah kamu tenang aja, paling pengalaman di grup sih saya bilang biasanya 3 bulan, tapi ini kenapa? Nah, Kredivo itu kan saya nggak cerita sama dia bang, tapi dia tidak bertanya. Ini kenapa ada nomor, ada APK nama Kredivo, dia nggak nanya bang. Padahal sebenarnya di catatan saya sama dia itu tidak ada Kredivo kan bang. Oke. Tapi dia udah nggak bertanya, udah nggak nanya-nanya lagi tentang itu. Yang penting taunya dia, siapapun yang datang ke rumah, saya bilang siapapun yang datang ke rumah tolong bilang saya nggak ada. Nggak mungkin kan kita bilang kita cerai, aku bilang, tapi bilang aja nggak ada di rumah, apa tugas keluar, apa kemana. Nanti kalau ketemu saya akan bilang saya belum ada dana untuk membayar, terserah entah sampai kapan, saya bilang begitu kan. Terus suami bilang, bagaimana nanti kalau ada duit kamu cicil, katanya gitu. Termasuk yang sering datang ke rumah lah bang, kayak si Kredivo ini kan. Terus saya bilang, kalau saya cicil itu, sedangkan anak saya sudah besar, saya bilang sudah SMP, dia butuh biaya. Buat apa lagi saya cicil? Toh nama saya udah jelek. Apa gunanya saya cicil? Terus sampai kapan namamu jelek, katanya gitu kan. Saya nggak tahu nama saya sampai kapan. Tapi Bang Abe bilang intinya satu, kamu nggak akan pernah dituntut kemana-mana, kamu nggak akan pernah dipenjara. Hanya satu, kamu tidak boleh lagi mengajukan apapun yang dalam bidang keuangan. Terus saya kasih pandangan ke dia gitu kan Bang. Oke. Ya intinya gitu aja. Suami bilang nggak masalah. Kalau memang begitu, berarti kamu nggak bisa ngutang lagi. Itu juga kita KPR kan sudah berjalan Bang. Yang penting kita kan sanggup bayar kalau KPR kan. Benar. Terus dia bilang, saya ngomong tadi malam ngomong sama dia gini, kan saya yang bermasalah, saya bilang, saya yang bermasalah. Jadi siapapun yang datang anggap saya tidak tahu istri saya begini-begini. Itu urusan kamu sama istri saya, bilang aja begitu. Oke. Nah, yang penting sekarang Bang Abe bilang, yang penting tenang, karena dia nyerang mental, aku bilang kan. Yang penting saya sekarang jaga mental saya, jaga pikiran saya. Saya ngomong gitu sama suami. Saya bilang sama dia, saya jangan ditanya-tanya. Semakin kamu bertanya, semakin saya tertekan, saya bilang. Oke. Yang penting siapapun datang, saya jadi dalil saya begitu Bang. Jadi Nggak apa-apa, supaya dia nggak nggak apa-apa. bertanya aplikasi apa gitu kan Bang. Iya. Terus dia bilangnya begitu. Nah saya bilang sama suami supaya dia tidak banyak pertanyaan. Saya bilang tolong jangan pojokkan saya. Siapapun yang datang, kamu cuma bilang dia tidak ada di rumah. Kapan pulang nggak tahu, saya bilang. Karena semakin kamu bertanya sama saya, semakin saya tertekan. Saya ngomong gitu sama suami kan. Akhirnya dia nggak banyak ngomong Bang. Tapi di dalam hati saya berdoa, ya ampun Tuhan jangan sampai. Saya juga ketakutan kan Bang. Apa Untuk ngomong ketakutannya? ke dia itu juga saya. Yang takutin apa sih dalam pikiran kamu? Yang terbayang-bayang gitu loh maksudnya. Gambaran dalam pikiran tuh apa gitu? Saya takut seperti apa ya Bang ya, saya harus ngomong ya. Gak apa-apa, Saya omongin aja. takutnya gini loh. Artinya saya sudah terbuka sama dia. Ini kan kesalahan saya Bang. Iya. Seandainya saya nggak kayak begini, saya baik-baik aja kan Bang. Artinya sebenarnya seandainya saya tidak jatuh ke lubang ini, ya saya nggak akan seperti ini kan. Itu kan kesalahan saya. Artinya saya sudah gagal jadi bendahara di dalam rumah, gagal jadi penolong buat dia. Nah itu. Terus dia bilang, ya dia tadi malam bilang gini, ya udah nanti kita ada rezeki, coba dicicil aja, anggap aja sial, katanya kayak gitu kan. Saya bilang saya nggak mau nyicil, keburu nama saya udah jelek. Ngapain, saya bilang itu, ngapain saya cicil? Saya bilang, saya ini belum apa-apa. Orang yang ratusan juta ada tuh di grup itu. Kamu yakin itu benar segitu, katanya gitu kan Bang. Kalau banyak orang di situ berarti benar, saya bilang gitu. Orang yang lebih parah dari saya ada. Nah terus kamu ke depannya bagaimana kalau kamu udah jelek, katanya. Maksudnya untuk call saya udah jelek, saya nggak bisa ngajuin apa-apa. Sebenarnya Bang, kalau call ini maksudnya untuk slik lah, untuk ini nggak ada masalah kan Bang, untuk kayak fasilitas sosial. Nanti kita bahas itu juga. Yang penting kamu ceritakan dulu yang kamu problemnya itu apa, rasa ketakutan kamu apa. Nanti kita jawab semua. Sebenarnya saya sekarang udah lebih tenang Bang. Hanya kemarin pas Kredivo datang itu agak kaget aja. Lambung saya sakit, ya kaget aja. Tapi setelah ini suami bilang, saya biasanya main gitar tuh di luar. Gara-gara si Kredivo datang, emang sih nggak ada tetangga yang lihat, katanya.
Tapi saya jadi masa jaga pikiran orang katanya gitu. Masa kamu bisa nyanyi-nyanyi main gitar di luar sedangkan begini. Jadi saya nggak ada lagi keberanian buat main gitar di luar. Kan dia cerita begitu kan saya jadi merasa bersalah kan Bang. Saya ngerti. Jadi saya bilang tolong jangan pojokin saya. Yang bermasalah kan saya. Jadi kasih saya kesempatan saya menghadapin. Kamu cuma bilang orangnya tidak di rumah. Cuman begitu aja saya bilang. Tapi saya yang akan hadapin ini di pikiran, di mental, di fisik, semua saya menghadapi sendiri, gue bilang gitu sama dia. Karena kan saya ngikutin omonganmu. Jadi dari HRD Bang, dari tim legal aja bilang begini, kalau perlu bantuan hukum nanti dibantu sama orang kantor. Kantor kamu apa kantor suami? Kantor suami. Oke. Nah kantor suami, kalau saya nggak berani bilang saya ngajuin pinjol di kantor Bang, karena saya kerja di kantor hukum. Oh, kamu orang Apa saya hukum? nggak dipecat? Orang hukum apa gimana? Saya bukan cuma karyawan Bang. Oh, karyawan, oke. Tapi di bidang hukum? Di bidang hukum. Oke. Ya kemarin sempat down juga sih Bang pas Wajar. tim Kredivo datang ke Oke, sini. wajar. Iya, apalagi di grup dia bilang nanti akan sering berdatangan lagi yang lain. Jadi saya gini, ya ampun kalau ada ini nanti apa kata tetangga, balik lagi kan Bang. Oke. Apa kata tetangga, apa kata RT, punya benda, punya rumah tapi ternyata ngutang gitu kan. Oke. Kan saya ngomongan orang kan Bang. Oke, saya ngerti. Saya sebentar saya balik lagi hatinya. Kan nanti paling kayak omongan adik saya. Omongan tetangga itu sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Habis itu mereka diam, capek. Yang penting kakak mau maju. Nanti mereka kan lihatnya akhirnya. Oke. Bukan sekarangnya. Itu ngomongan adik saya. Saya nggak tahu dia ngomong saya karena dia nggak bisa bantu. Cuman pengen nyemangatin saya. Saya nggak ngerti Bang. Karena dia 1% pun nggak bisa bantu saya kan. 1 rupiah pun dia nggak bisa bantu saya. Nah, dia cuma bilang, udah paling gak usah ngomongan orang. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan wajar. Kamu diomongin, itu wajar. Kamu bersyukur sekarang, kamu gak ada di rumah. Kamu diomongin. Tinggal kamu bilang, itu bukan punya saya, punya orang. Selesai kan, katanya gitu kan. Nah, adik saya bilangnya begitu. Nah, tetap aja Bang, namanya manusia ya kepikiran. Masih tetap takut gitu, masih tetap khawatir, takut, masih bergejolak lah intinya begitu. Iya. Dan saya Bang sekarang yang ibaratkan sekarang gini, seandainya ada penyesalan, iya. Benar. Tapi ya mungkin jalan hidup saya harus begitu ya Bang ya. Oke. Ada penyesalan apalagi kalau lihat anak-anak di rumah ya Bang ya. Punya anak berapa? Seandainya saya enggak punya anak 2, yang satu SMP kelas 2, yang satu SD kelas 5. Nah, saya kalau lihat anak-anak, ya ampun, saya bisa berubah nggak ya? Ibaratnya gini loh Bang, pikiran saya, besok ada hari baik nggak sih sama saya setelah yang saya jalanin sekarang ini? Ngaruh nggak sih dengan ibaratkan saya yang bermasalah, ngaruh nggak nanti ke depannya? Misalkan anak saya mau kuliah, oh mamanya begini-begini dulu, ininya ngaruh nggak ya? Saya tiap malam kadang mikirin itu Bang, artinya kena hukum sosial, intinya gitu, takut kena hukum sosial. Iya. Oke. Iya. 5 tahun lagi anak saya akan kuliah, kan otomatis mereka kan minta KTP orang tua, data diri keluarga gitu kan Bang. Nah, nanti bermasalah nggak ya anak saya kuliah? Saya kadang malam merenung Bang, mikirnya sampai ke situ. Kalau Rita bilang, dia marah sama saya Bang. Artinya dia bilang gini, dari dulu kamu saya suruh galbay, kamu takut. Akhirnya begini kan, utang di mana-mana nggak bisa bayar. Coba seandainya kamu ngikutin saya dari dulu, dia ngomong gitu kan. Nah, saya bilang udah nggak ada gunanya marah lagi, udah kejadian. Saya bilang, dia ngomong gini, pokoknya apapun yang dibilang Bang Abai, apapun yang ikutin di grup, baca itu grup, jangan diem doang katanya gitu. Baca itu grup biar kamu bisa kuat. Saya nggak bisa ngajarin kamu. Kamu cuma satu, baca itu grup, baca, tonton videonya, tonton YouTube-nya, itu doang yang bisa nolong kamu, dia ngomong gitu. Tadi malam suami bilang begini, dosa nggak sih ini? Terus saya bilang, dosa, pasti dosa. Dosa apa nih? 1 rupiah pun dosa akhirat maksudnya Bang. Oke, kamu Islam ya? Saya non muslim. Oke. Nah, saya bilang dosa, iya dosa. 1 rupiah pun yang kita ambil bukan milik kita, ya kita dosa. Saya bilang, tapi mau seperti apa? Saya bilang itu. Dia kan tetap balik lagi ke situ ya Bang. Saya bilang, tolong jangan pojokin saya. Kalau pun saya juga hari besok saya nggak tahu saya masuk surga atau masuk neraka. Tapi saya sekarang mau sehat buat anak-anak. Saya
saya jangan sampai saya gila, saya ngomong gitu kan. Saya mau sehat buat anak-anak, buat kalian. Jadi saya nggak usah dipojokin. Mau itu dosa, mau itu apa, kan saya yang nanggung, saya bilang gitu. Tadi perkara tetangga saya udah jelasin. Sekarang perkara dosa diungkit lagi, dosa nggak ya katanya. Ya kan saya kan terpojokin terus bang. Iya, sudah dari sosial iya. Terus dia ngomongin tentang akhirat iya. Saya Iya. mau ngomong gimana? Kamu sama suami tinggal di mana? Di Bogor, Cilengsi bang. Aslinya mana? Kelahiran mana? Darah-darah mana? Saya orang Batak, Oke, suami? tapi kelahiran Jakarta. Hmm. Kalau suami orang Jawa. Jadi suami saya asli Jawa. Oke, Kan? terus? Suami bilang, sekarang sejak saya bermasalah ya bang, kalau dulu kan dia agak keras ya. Tapi sejak saya bermasalah mungkin dia dapat masukan dari temennya kali ya bang ya. Bisa jadi. Saya nggak tahu karena dia nggak banyak cerita sama saya. Sejak saya bermasalah dia jadi tidak berani ngomong kencang ke saya, tidak berani mojokin saya, agak berubah lah bang. Iya, agak romantis bilang, gitu ya. Iya bisa jadi bang. Karena kemarin aja waktu Kredivo itu datang dia cuma bilang, kamu aman gak sih katanya gitu kan. Kamu sehat gak sih? Kamu aman gak? Khawatir dia. Aman. Iya aman, saya bilang. Benar kamu aman. Kalau ada apa-apa ngomong katanya. Tapi sekalipun ada apa-apa, saya juga tidak akan mungkin menambahkan beban ke dia kan bang. Ibaratnya saya aja udah gagal begini, saya udah ditanggung sama dia, masa saya mau nambahin beban masalah ke dia lagi, sekalipun ada yang saya rasa. Misalkan jadi kadang gitu kalau saya kebangun malam, kamu nggak bisa tidur ya? Nah dia ngomong gitu, enggak, saya ngomong gitu kan bang. Nah padahal sebenarnya ya ada yang saya masih kepikiran, mau ngapain pun masih ibarat saya kan nggak mungkin ngomong sama dia kalau dari hari Senin asam lambung saya naik, perut saya naik, perut saya sakit, saya kan nggak bakal ngomong ke dia kan bang. Iya. Ya kan itu hal-hal kayak begitu saya nggak bisa ceritain ke dia, ya paling saya pendam sendiri. Nah hanya dia bilang kalau ada apa-apa cerita, ya iya saya kalau ada apa-apa cerita. Jadi selama ini dia selalu tanya ada ancaman nggak sih katanya gitu kan. Dia khawatir banget lah gitu. Iya, terus saya bilang ada, saya bilang gitu. Tapi aman. Di situ saya belum cerita bang, kalau saya kenal bang Abai sama tim, saya belum cerita kan. Oke. Aman, nggak apa-apa. Dan di situ saya kan kemarin daftar keanggotaan 2 bulan ya bang. Oh iya. Dan di situ saya belum gabung sama Bang Abai juga. Baru-baru saya belum gabung sama Bang Abai. Tapi saya kan sudah mulai galbay dari bulan 9. Oke, bulan September itu. Dan saya belum gabung sama Bang Abai kan. Saya sudah dikasih nomor sama si Prita, tapi saya belum WA Kak Rifa kan. Iya. Terus saya bilang aman karena saya merasa masih bisa ngadepin bang. Terakhir saya nggak bisa kerja karena itu HP bunyi terus. Dan di situ saya udah join sama tim. Saya pikir bang, saya kan nggak tahu ya bang. Saya pikir setelah saya join sama tim nggak akan ada telepon masuk. Ternyata kan harus minta dialihkan kan bang. Nah makanya saya bilang sama Kak Rifa masih ada panggilan masuk, saya bilang gitu. Ya kan belum dialihkan katanya. Nih alihkan dulu, dikasih kode sama Kak Rifa kan. Nah ya belum dialihkan lah. Kalau belum dialihkan ya memang iya. Karena saya terganggu bang. Setiap saya mau pesan Grab nggak bisa karena tiba-tiba ada panggilan masuk. Dan panggilan masuk itu nggak ada berhentinya. Sampai 500 apa seharian itu ya bang. Yang bikin saya sedih bang, kemarin waktu ujian UTS anak saya di bulan 9 ya bang ya. Jadi kan ujian itu online pakai HP. Nah ternyata pin jadi kan jeleknya PIN Plus ini gini bang, kita minjem sekarang 2 minggu ke depan kan harus bayar. PIN Plus kan seperti itu kan modelnya. Tapi dikasih kalau tidak bisa berarti kita kan ngerestrak bang. Restrak sampai 3 bulan ya kan. Kan PIN Plus seperti itu. Jadi misalkan saya ngajuin 1 juta, nanti bunganya misalkan 500, berarti saya harus bayar di 2 minggu ke depan jadi 1.500.000 kalau saya bisa lunasin bayar. Kalau nggak bisa bayar, saya hanya bayar cicilan menjadi restrak sampai 3 bulan ke depan. Nah seharusnya PIN Plus itu jatuhnya itu cicilan pertama di bulan September. Kalau untuk kredit terakhirnya di bulan November, awal November kemarin bang, awal November bulan ini lah awal. Nah sedangkan di bulan 9 saya sudah tidak bayar. Di bulan 9 itu anak saya ujian UTS kan bang. Nah otomatis saat dia ngisi
ulangan online, ada telepon masuk. Di Kayak reject iya. sama dia, ada telepon masuk. Sampai rumah dia nangis, Bang. Dia nangis, kebetulan papanya nggak ada di rumah, dia nangis teriak. Bisa nggak sih nggak pakai HP saya? Bisa nggak sih? Dia nangis banget. Dan di situ tau nggak, Bang? Saya merasa kayak saya berdosa. Saya sudah berdosa. Saya menghancurkan masa depan anak saya kayak gitu, Bang. Jadi saya bilang ini, Kak, tolong maklumin mama tahu mama salah, mama minta ampun, mama minta maaf, saya ngomong ke anak saya kan, tolong ini, Wah, iya mah, tapi mengganggu bener, telepon itu nggak ada berhentinya, dia ngomong gitu kan, Bang. Terus saya bilang, ya udah, nanti liburan mama beli kartu, kamu ganti nomor ya, saya bilang gitu. Nah, dia nggak mau ganti nomor karena teman-temannya udah pada tahu. Nah, saya bilang, nah, tolong pengertiannya ke mama, saya bilang gitu. Udah mama tenang aja, saya bisa handle kok. Nah, saat itu dia bilang, saya bisa handle, Bang. Dianya bilang, udah mama gak usah pikirin, saya gak perlu ganti nomor, saya bisa handle kok, katanya. Tapi saat saya masuk ke grup kan, Kak Rifa semua sama emak juga ngomongnya begini kan, ganti nomor anak, buang. Kalau enggak dicabut dulu sementara nomor anak. Kalau enggak itu kan bakal sering telepon kan, Bang. Oke. Nah, saya juga mikir, iya ya kalau saya nggak cabut nomor anak saya, otomatis dia akan terganggu terus. Akhirnya saya cabut nomor anak saya ganti, saya ikutin yang di grup, saya ganti nomor anak saya. Terus saya bilang, Kak, tolong WA-nya diganti, tapi jangan tukar nomor. Jadi daftar baru WA, saya bilang begitu. Terus anak saya bilang, boleh nggak mah nanti di Desember aja, karena ini mau persiapan ujian. Saya nggak mau ribet sama daftar lagi kan, Bang, untuk ujiannya Oke. kan. Dia bilang gini, boleh nggak? Udah mama tenang aja, pokoknya nanti di bulan Desember saya ganti nomor, karena saya sudah beli nomor kan, Bang. Oke. Cuman belum didaftar untuk WA-nya saja. Nanti bulan ini yang penting. Dan sekarang sudah tidak ada telepon masuk lagi ke dia maupun ke orang tua saya, karena mereka sudah nomor baru. Dan Oke. nomor mereka tidak saya simpan di HP saya, Bang. Saya ke anak-anak saya sudah seperti ini, saya sampai mikir, kapan ini berakhir? Hari besok ada enggak? Artinya saya takut anak saya saat ibaratkan sanksi sosial ya, kayak abang tadi bilang, sanksi sosial saat untuk ke publik lah, Bang, ada urusan ke sini, terus minta kakak bilang, oh mama kamu bermasalah ya. Ya, Oke. walaupun yang sebenarnya yang di atas itu kan kepala keluarga, yang dipanggil kan kepala keluarga kan, Bang. Oke. Suami kan, ada urusan apa-apa kan suami. Nah, tapi saya mikir kiri, anak saya bermasalah nggak ya nanti ke depannya? Oke, nanti kita bahas yang Seperti ini. slik OJK. Ya mungkin kamu ketakutan, oh gara-gara slik nanti semuanya hancur semua nih, anak segala macam gitu kan? Iya, Oke. iya, Ya, Bang. saya paham di situ. Nah, sekarang problem yang paling utama banget nih. Saya perhatikan di grup kan dari awal kamu masuk sampai sekarang itu kayak nggak ada henti-hentinya. Artinya kamu memikirkan sesuatu yang tak semestinya kamu pikirkan juga gitu loh. Ini kan salah satu penyakit juga yang ada dalam diri kamu sendiri. Kamu punya problemnya, coba diuraikan. Yang ada dalam pikiran kamu, rasa ketakutan kamu itu apa sih yang ada dalam pikiran kamu sendiri, agar semua bisa terungkap semua. Saya satu, Bang, takut. Kalau sama suami saya sudah pasang badan ya, Bang. Suami sudah tahu kan. Saya takut satu orang tua sama satu tetangga. Orang tua sama tetangga. Iya. Ya, oke. Terus apa lagi? Nggak ada, yang lain nggak ada. Nggak ada. Cuman anak mungkin nanti ya, gara-gara slik gitu ya. Iya, itu. Iya. Terus masalah panggilan telepon? Panggilan telepon kan dialihkan ke Bang Udah. Abai. Saya nggak ada tentang. Berarti yang panggilan telepon sudah clear ya? Iya. Kalau untuk di tetangga, apa yang kamu takutin sama tetangga? Karena tetangga saya kan rata-rata, Bang, 90% kan mereka ibu-ibu rumah tangga ya. Oke. Selalu ada di rumah. Dan itu udah jadi watak mereka, yang satu diomongin. Oke. Yang satu diomongin itu sudah biasa di mata mereka. Yang saya khawatirkan saat DC, saat mereka datanglah ke rumah, terus bertanya. Karena saya kan nama saya kan, sedangkan nama saya di rumah. Oh ya. Dan rata-rata tetangga tidak ada yang tahu namanya di sini. Oke. Nah, otomatis saat mereka datang, ini pemikiran saya ya, Bang. Iya, nggak apa-apa, luapin aja. Pasti bertanya mana di sini rumahnya gitu. Terus kenapa? Pasti mereka kan pada bertanya, karena selalu standby. Karena kebetulan RT-nya sebelah rumah saya dan ada pos, Bang. Otomatis mereka bertanya. Karena gini, Bang, sebelum ini saya mau jual tanah. Saya mau jual tanah waktu itu untuk nutupin pinjaman ini. Saya mau pinjaman. Nah, isu pinjam tanah ini saya jual tanah ini saya kasih tahu di masjid.
Apa? Karena biasanya siapa tahu masjid, siapa tahu ada jemaah masjid yang pengen beli, kan saya ngomong gitu ke marbotnya sama ke ustadznya. Pak Ustadz, siapa tahu ada yang mau cari tanah ya. Saya bilang saya ada tanah di sini, bisa Oh, ada sekitar 30 meter, bisa lah buat bikin rumah kecil kan bang kan. Nah saya bilang begitu. Isu saya jual tanah itu aja sudah tersebar langsung bang di RT. jadi sebuah pembelajaran buat diri kamu ya. Oh, ini isu tanah gue mau jual aja udah sampai nih, apalagi gue punya utang pinjol. Iya. Mungkin begitu. Iya. Oke. Nah jadi saya sudah 12 tahun bang nganggur bang, nggak kerja. Saya juga gini loh bang Abai. Saya kan non muslim ya bang ya. Oke. Saya nggak tahu apa rencana yang di atas sama saya. Saat saya terpuruk bang, saya terpuruk begini. Saya yakin saya akan selesai urusan saya, kan gitu ya bang ya. Oke. Nah saat suami bilang kapan, suami kan belum tahu. Taunya suami untuk jatuh yang kedua kali ini kan di bulan 7 bang. Jadi kan tahun lalu kan dia udah tahu. Tapi kita berusaha untuk membayar. Akhirnya saya rupanya awal Januari saya ketipu di TikTok kan bang. Makanya saya nggak bisa ngikutin TikTok abang karena saya trauma untuk buka TikTok lagi. Mau daftar baru saya takut. Oke. Kan bang. Saya jadi saya pengen itu juga, saya mau tanya abang nanti, saya sebenarnya aman nggak sih download TikTok baru gitu kan bang. Oke, itu problem yang ketiga, masalah TikTok. Iya. Oke. Jadi saya sering pengen nonton abang live. Jujur saya pengen nonton nih bang. Saya pengen punya TikTok lagi, pengen nonton video-video gitu ya. Tapi saya takut, saya daftar TikTok pakai apa ya? Saya segitu ya bang pemikirannya ya. Oke. Nah terus jadi saya ketipu di awal tahun yang TikTok itu kan bang. Akhirnya saya nggak berani yang begitu aja, tetangga sudah heboh sampai bilang gini, jangan-jangan dia kerja, percuma udah kerja tapi mau jual tanah. Jadi saya sudah nganggur sejak hamil anak kedua sampai anak saya kelas 5 SD bang. Oke. Nah, saya nggak tahu apa rencana yang di atas. Saat itu suami bilang, sudah selesai nggak sih urusanmu? Sudah, nanti di bulan Mei. Saya tidak tahu seperti apa di bulan Mei ini, bang. Iya. Saat itu ya, bang. Saya nggak tahu seperti apa yang akan terjadi di bulan Mei ini. Saya nggak tahu. Ekonomi itu kurang, apalagi anak tambah besar. Saya punya orang tua 2 yang harus saya biayain, kan, bang. Nah, ibaratnya nggak cukup. Saya bilang, saya akan keluar dari masalah saya di bulan Mei. Tapi bukan keluar, bang. Malah nambah masalah. Saya kerja. Padahal saya nggak tahu seperti apa bulan Mei waktu itu kan bang. Nah ternyata bulan Mei malah nambah persoalan. Saya mikir begini, apa ini mungkin rencananya saya galbay, terus saya tidak bisa melihat tetangga kiri kanan. Saya pergi pagi masih gelap, saya sudah pergi pulangnya malam. Pemikiran saya ya bang ya, pemikiran saya kan seperti itu ya. Jadi saya bilang sama suami, kalaupun mereka lihat saya nggak ada di rumah. Iya, tapi apa omongan orang? Kemarin aja mau niat jual tanah aja, orang bilang percuma kerja, katanya mau jual tanah. Jadi kan saya merasa dihakimi kan bang. Apalagi mereka saat ini tahu, oh ternyata punya tanah dari utang. Nah itu bang, itu jadi beban juga buat saya. Oh ternyata punya tanah karena ngutang gitu. Iya. Ya itu problem yang Itu kedua, yang dari tetangga kamu banyak pemikiran terbayang-bayang, berhalusinasi, ya kan, menggambarkan dalam pikiran segala dari A sampai Z, mungkin gitulah ya, berentetan segala macam, bercabang-cabang. Terus yang kedua adalah masalah orang tua nih yang tadi kamu takutin. Saya takut sama orang tua sama tetangga. Yang tetangga kan tadi kamu sudah bahas, yang sekarang yang orang tua itu gimana? Yang kamu takutin, yang tergambar lah dalam pikiran kamu itu gimana sih? Yang kamu bisa uraikan di sini? Saya kan anak pertama bang. Saya malah menambahin lukanya dia. Karena sebelumnya adik saya juga bermasalah bang. Adik saya bermasalah, jadi dia kalau dia utang sama orang dikejar-kejar. Siapa? Kan? Adik saya. Oh, oke. Zaman sekitar 6 tahun lalu lah bang, 5 tahun 6 tahun lalu dia punya bermasalah. Utang pribadi kan? sama orang, tapi dia nggak bayar, tapi dikejar-kejar. Ya, sampai akhirnya dia cerai dari istrinya. Nah, saat itu juga saat adik saya bermasalah, ibu saya down. Nah itu sudah terlewati, hubungan kita juga semakin sekarang baik sama adik, nggak ada masalah. Nah yang saya pikirkan, jadi saya merasa bersalah. Kemarin aja sekitar 6 tahun lalu mama mengalami seperti ini dari adik saya. Ditambah lagi sama kamu gitu maksudnya.
naruh luka, iya. Oke. Lukanya sudah tertutupin, saya korek lagi luka yang baru buat dia. Padahal yang seharusnya dia sudah menikmati masa tuanya gitu loh Bang. Karena ya setengah umurnya dia ini kan dia menderita mulai dari tinggal suami, membesarkan anak dua tanpa pasangan. Oke. Dan saat ini dia lagi menikmati bersama cucu di rumah, ternyata harus didatangin orang. Oke. Itu yang jadi kayak kemarin dia sempat marah walaupun dia cuma chat via WA ya Bang. Apa isi marahnya apa? Kalimatnya apa? Saya mau tahu. Isi marahnya ke kamu. Kalimatnya seperti ini. Terlalu banyak pinjamanmu ini, sudah melebar kemana-mana. Nah, semakin tua bukannya semakin pintar tapi semakin bodoh katanya. Oke. Itulah itu artinya kan. Terus saya bilang nggak ada itu Mak. Saya bilang udah Mama nggak usah pikirin ini nih. Habis itu dia udah nggak balas WA saya. Saya tahu kalau dia udah nggak balas WA, antara dia masih kesel, masih marah. Tapi saat pulang ya biasa aja Bang. Kita pulang biasa ketemu. Terus tadi pagi sebelum saya berangkat kerja saya bilang, Ma, siapapun yang datang ke rumah tolong bilang saya nggak ada, saya jangan ditelepon pas orang itu ada. Saya bilang, kalau Mama mau telepon saya, Mama telepon setelah orangnya pergi. Saya bilang kan, nah memang saya nggak bisa dihubungin, benar saya tidak bisa dihubungin, aku bilang. Jadi Mama tenang aja, saya nggak ada masalah, saya sehat, saya nggak sendiri Ma. Suamiku juga tahu, adikku juga tahu, saya nggak sendiri, aku bilang. Nah yang bikin dia agak lega, saya bilang, ini ngikutin saran adikku, anak Mama, aku bilang. Anak Mama bilang nggak usah bayar, jadi percuma. Tapi mau sampai kapan, kata dia kan? Kalau ditanya saya sampai kapan, ya nanti sampai selesai sendiri, sampai orang itu capek. Saya bilang gitu. Tapi kamu kan gak di rumah, kamu kerja, sedangkan kami yang di rumah. Nah itu dia yang saya bilang sama Mama. Jadi yang orang tidak bersangkutan jadi ikut ke bawah, intinya begitu. Nah iya, makanya tadi saya bilang, saya sampaikan ke dia, pokoknya Mama tugasnya cuma satu. Mama bilang saya nggak tahu orangnya di mana, nggak pulang, nggak balik, pergi gitu. Itu aja. Nanti datang lagi kalau orangnya udah datang. Ngomong aja ke orangnya begitu, saya bilang ini. Nanti kalau ketemu sama kamu, ya nanti urusan saya kalau saya ketemu sama dia, saya ngomong gitu Bang. Itu aja yang itu pikiran juga buat saya. Iya. Kita bahas 3 poin dulu aja ya. Nah itulah bro, kisah dari member gue ya. Durasinya cukup panjang sih sebenarnya, cuman ada banyak yang gue potong-potong. Ya pada intinya dengan durasi yang sesingkat itu teman-teman bisa ambil pembelajarannya, bisa ambil kisahnya. Dan juga teman-teman yang saat ini sedang menonton, kasih tahu kepada yang lainnya agar tidak ada lagi korban yang berjatuhan seperti member gue ini gara-gara mempertahankan pinjaman online. Dan bagi teman-teman juga di sini yang saat ini ingin mau join ke dalam grup Telegram dari Tus Pinjol ataupun dari WhatsApp Tus Pinjol, silakan saja teman-teman kirim pesan melalui email yang ada di dalam deskripsi ini. Dan teman-teman juga di sini yang mau ikuti Bandata pada APK pinjol ilegal, teman-teman juga bisa menjadi member grup WhatsApp kita dan mendapatkan konsultasi telepon dan chat dari para admin kita. Dan inti dari cerita ibu ini adalah ya jelas dia memiliki pinjol legal OJK. Yang pertama di sini gue bacakan, dia punya pinjolnya Rupiah Cepat, Pinjamin, Kredivo, EasyCash, Uang Mi, Pinjamin, Hadapundi, Pin Plus, Paylater, Blibli. Dan yang gue dapatkan informasi juga untuk nominal yang terbesar itu di angka 20 juta di Pin Plus. Gila bro ini bro. Ya, dan dia domisili di Bogor. Dia bekerja sebagai karyawan di bagian hukum. Ya. Dan kenapa sih dia sampai kejerat pinjol? Ya karena satu ya mungkin ya kita nggak tahu juga, mungkin karena ekonomi bro, kebutuhan ekonomi. Terus juga mungkin dia memiliki rasa ketakutan gitu. Ketakutan apa sih? Ketakutan seperti didatengin DC, ketakutan diomongin sama tetangga. Nah, dari poin-poin seperti itu, teman-teman bisa mempelajari. Artinya teman-teman jangan sampai Anda memiliki ketakutan, ya memiliki rasa malu, lalu Anda depankan. Dan ingat teman-teman, jadi apapun Anda yang saat ini Anda lakukan, Anda kerjakan, jangan gegabah untuk
menyelesaikan masalah pinjol kalian ini dengan cara yang tidak-tidak, dengan cara yang tidak semestinya. Solusi yang paling terbaik itu adalah kalau teman-teman punya pinjol nggak sanggup bayar, ya galbay. Kalau teman-teman ini punya pinjol tapi sanggup bayar, ya lunaskan. Kalau sudah lunas jangan pinjam lagi. Nanti yang ada teman-teman melarat. Dan jangan menjadi orang yang sombong. Dan jangan pernah meremehkan. Contohnya, bang 1 juta ini bang gue mampu bayar. Jangan seperti itu. Jadi kalau teman-teman pinjol ini ya wajib digalbay. Ya galbay ada solusi paling terbaik. Oke, gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam galbay.